Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Fadli. Saya berasal dari kelompok 75 SpaceX Bakti Unan 2023, jurusan Ekonomi, Fakultas Ekonomi Bisnis. Nah, pada kali ini saya akan menjabarkan apa sih dampak dari penggunaan AI terhadap pendidikan kita di Indonesia. Nah, sebelumnya teman-teman harus tahu apa sih itu AI ataupun Artificial Intelligence. Nah, AI adalah bidang ilmu komputer yang dikhususkan untuk memecahkan masalah kognitif yang umumnya terkait dengan kecerdasan manusia seperti pembelajaran, pemecahan masalah, dan pengenalan pola. Cara kerja AI sendiri yaitu menggabungkan sejumlah data spesifik, pengolahan yang berulang, serta algoritma yang cerdas sehingga memungkinkan perangkat lunak dapat belajar dengan cara otomatis dari pola fitur yang ada dalam data. Teman-teman bisa lihat video berikut yang mana itu menjelaskan tentang penggunaan AI yang akan berdampak pada masa depan kita sebagai para pelajar. Berikut adalah videonya. Tolong jelasin dong, AI itu apa, dan elemen yang ngebangun AI itu kayak apa saja, dan gimana sih kok AI itu bisa bekerja jadi kayak sekarang, pakai bahasa bumi lah. Iya. Ibaratnya AI itu kayak anak kecil kali ya, kayak yang anak kecil kita ajarin sesuatu dia. Akhirnya karena kita sering ajarin, dia bisa kita ajarin ngomong gitu ya. Akhirnya bisa ngomong juga, bisa respon sesuai apa yang kita harapin lah kayak gitu ya. Ibaratnya AI seperti itu, cuma kalau kita pikir cara kerjanya masih jauh lah dengan otak manusia. Nah, kecerdasan artifisial ini adalah algoritma komputer yang bisa dia berperilaku, berproses, berpikir ya. Bukan nggak berpikir, cuma memproses berbagai informasi selayaknya manusia. Nah, AI ini sebetulnya saya bilang tadi, dasarnya ada machine learning ya, mesin belajar tadi, di mana inputnya A, outputnya B, tergantung algoritma ini dilatih dengan data seperti apa. Nah, teman-teman kan sudah melihat video penjabaran tadi. Nah, berikut saya akan menyampaikan apa sih dampak positif yang kita miliki saat kita menggunakan AI dalam pembelajaran. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjabarkan dua dari dampak positif. Yang pertama yaitu memiliki ketepatan dan keakuratan dalam mengerjakan tugasnya. Karena sudah diprogramkan, maka AI dapat bekerja dengan lebih akurat dibandingkan dengan kecerdasan alami. Nah, yang kedua, bisa digunakan kapan saja dan dalam jangka waktu yang panjang. Berbeda dengan manusia yang bisa lelah, AI bisa menjalankan pekerjaan sesuai dengan instruksi dalam jangka waktu yang lama. Nah, selain dari dampak positif, kita juga akan mendapatkan dampak negatif ketika kita menggunakan AI lebih sering. Nah, dampak negatif yang pertama, membuat guru dan murid menjadi lebih malas. Hal ini terjadi karena sebagian besar aktivitas sudah dikerjakan secara otomatis oleh AI. Nah, yang kedua, AI masih kalah untuk pemrosesan informasi yang bersifat vertikal dan membutuhkan sense yang kompleks. AI sampai saat ini hanya mampu bekerja secara paralel untuk tugas-tugas yang sifatnya rutinitas atau berulang-ulang. Sekalipun dapat belajar sendiri, tetapi AI akan bekerja secara spesifik sesuai input dan data yang diprogramkan. Misalnya, AI yang berfungsi mengoreksi hasil belajar siswa tidak bisa berfungsi untuk menjalankan fungsi lain seperti mencari materi dan sumber belajar. Nah, dari dampak-dampak tersebut, apa sih penyebab dari penyalahgunaan AI terhadap pendidikan kita? Nah, penyebabnya adalah membuat manusia malas dan tidak kreatif. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, manusia kini menggunakan AI untuk melakukan mayoritas pekerjaan mereka, bahkan di dunia pendidikan. AI dapat melakukan penelitian dan membantu menulis mayoritas makalah. Karena itu, manusia bisa menggunakan AI untuk berpikir. Keterampilan-keterampilan yang penting harus dimiliki manusia seperti berpikir kritis, kreatif, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan pun akan jarang digunakan. Nah, teman-teman, bagaimana sih agar kita dapat terhindar dari dampak negatif penggunaan AI terhadap pendidikan kita sendiri? Nah, itu kembali kepada kita masing-masing. Kita harus berpikir, kita harus menanamkan mindset, yaitu apa yang asli
itu lebih baik. Sementara yang namanya buatan ataupun tiruan belum tentu lebih baik. Begitu juga dengan kecerdasan buatan. Apalagi kecerdasan alami manusia adalah produk Tuhan yang sudah dirancang dengan baik, lengkap, dan amat sangat sempurna. Dalam mengapresiasi kecerdasan alami kita, manusia juga harus menyadari bahwa hal tersebut merupakan anugerah yang besar dan harus digunakan dengan bijak. Kita harus menjaga kecerdasan kita dengan belajar terus-menerus, mengembangkan kemampuan diri kita, dan membantu orang lain dalam menggunakan kecerdasan kita untuk tujuan yang baik dan bermanfaat bagi kita semua. Nah, teman-teman, sekiranya segitu dulu penjabaran saya. Saya harap dalam penjabaran kali ini teman-teman dapat mengambilkan kesimpulan bahwa kita bisa menggunakan AI, namun kita harus mempertimbangkan mana yang dapat kita peroleh dari kecerdasan kita dan mana yang dapat kita peroleh dari kecerdasan AI. Nah, sekian dulu teman-teman. Sampai jumpa di lain waktu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.